Sejak COVID-19 ini datang, aku dan keluargaku tidak bisa kemana-mana. Hanya TV dan handphone yang jadi hiburan setiap hari. Karena corona, semua rencana liburan kami pun jadi berantakan. Aku sangat ingin kembali menikmati indahnya suasana sunset di pantai bersama keluargaku. Menikmati hawa sejuk dengan pemandangan yang indah, hingga menikmati berbagai kuliner khas bersama mereka. Sungguh, aku merindukan Sumatera Barat, ranah Minang nan elok. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aku bisa membawa keluargaku berlibur ke sana. Ya, mengobati segala kejenuhan. Pesona keindahan alam yang menyatu dengan seni dan budayanya benar-benar sulit untuk dilupakan. Sumatera Barat, tunggu aku.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Reza dari Aturin, yang akan memandu jalannya untuk virtual press conference yang tentang Festival Wisata Virtual Ranah Minang di siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa yang saya hormati Ibu Sekjen UCLG Aspak, Ibu Dr. Bernadia, selamat siang, Ibu Sekjen. Lalu juga dari rekan-rekan UCLG Aspak yang lain, selamat siang. Kemudian rekan-rekan dari Sumatera Barat, saya kira dari perwakilan dari Kota Padang, ada Pak Ade dari Disparpora, kemudian saya kira rekan-rekan yang dari pegiat pariwisata di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Selamat siang. Lalu yang saya banggakan rekan-rekan dari media yang sudah ikut join di acara virtual presscon pada siang hari ini. Jadi virtual presscon ini kita lakukan dalam rangka setelah kegiatan asistensi teknis dari program Localized SDGs, kemudian akan ada dibuat kegiatan festival wisata virtual Ranah Minang. Jadi nanti akan lebih lanjut akan dibahas oleh dari rekan Aturin yaitu Mas Rivo. Namun sebelum kita lanjut lebih detail lagi mengenai apa itu festival wisata virtual Ranah Minang, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Dr. Bernadia Chandra Dewi selaku Sekjen dari UCLG Aspak. Kepada Ibu Bernadia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Reza. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tangguh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, senang sekali kita bisa berkumpul di siang hari ini. Karena di masa pandemik ini memang kita harus selalu bersyukur ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti selalu acara dan kita masih diberikan hidup, itu kita harus selalu syukuri. Kalau kita bicarakan soal tourism ya, ini memang selalu topik yang menarik karena berhubungan dengan keindahan, berhubungan dengan kesenangan, dan juga berhubungan dengan kebersihan ya. Kalau kulineri ya mungkin ya berhubungan dengan taste ya. Jadi ini kita kalau membicarakan tourism itu selalu memberikan aspek yang positif, aspek yang bagus. Itulah kenapa topik tourism itu selalu menarik ya. Ini tadi saya juga melihat keindahan alam di Sumatera Barat, di Padang. Ini juga daerah yang belum pernah saya kunjungi sebetulnya. Walaupun daerahnya indah, tetapi semoga nanti setelah pandemik kita semua bisa bersama-sama melihat Kota Padang, keindahan Kota Padang, dan juga yang pasti makan masakan Padang ya, karena kita semua suka ya masakan Padang yang sangat populer atau famous bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Jadi kita juga sudah mengalami pandemik selama lebih dari 1 tahun ya, dan ini memukul sebetulnya sektor-sektor ekonomi yang strategis, misalnya salah satunya adalah pariwisata. Kita masih juga mengalami pembatasan sosial ya, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro yang dilakukan sejak awal pandemik masih terus diberlakukan hingga kini, mengingat penyebaran kasus COVID-19 ini masih ditemukan. Mungkin ada beberapa rekan wartawan yang sudah divaksin ya, karena ini juga salah satu prioritas untuk pemerintah Indonesia. Dan walaupun mungkin belum seluruhnya ya, karena sekitar dari data terakhir itu sekitar 2,8 juta dosis kepala masyarakat yang menjadi prioritas yang sudah diberikan vaksinasi ini. Dan mengingat masih belum bebasnya kita dari ancaman pandemik COVID-19 ini,
kita memang harus terus melakukan atau menerapkan ya protokol kesehatan sehingga kurva penyebarannya bisa kita lebih melandai sehingga masyarakat dapat segera beraktivitas. Saya tadi juga dengar video yang pertama juga merasa iya kadang-kadang kita rindu ya untuk pergi keluar rumah, kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi kesempatan ini memang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi ya COVID-19 atau pandemik ini mungkin nggak tahu ya kapan akan terjadi, tapi saya yakin ini adalah kesempatan sebetulnya yang bagus untuk kita semua melakukan selain refleksi ya, tapi juga melakukan sesuatu yang bermanfaat, misalnya tadi dari sektor pariwisata dengan bantuan dari Aturin ya, menyiapkan virtual tour yang menurut saya ini kesempatan yang bagus sekali ya untuk dilaksanakan di masa pandemik ini. Kalau kita lihat dari sektor turisme sendiri, ini sebetulnya sektor yang memberikan lapangan pekerjaan yang besar ya. Kalau di Cina sendiri sekitar ada 80 juta lapangan pekerjaan dihasilkan di industri pariwisata ini. Di India ada sekitar 43 juta, kemudian di Indonesia estimasi sekitar 13 juta ya lapangan pekerjaan. Jadi ini memang potensi yang sangat besar dan dampaknya juga kita rasakan ya selama masa COVID ini. Jadi kita memerlukan sebetulnya angin segar ya. Bagaimana di era adaptasi kebiasaan baru ini yang telah mulai diperkenalkan sejak pertengahan tahun 2020 oleh pemerintah pusat, sektor pariwisata daerah belum dapat pulih sepenuhnya memang ya, tetapi kita tahu juga bahwa tadi juga di video sudah dijelaskan bahwa sektor pariwisata ini sangat erat sebetulnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, Sustainable Development Goals. Tetapi bukan hanya goal 8 misalnya ya, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga goal 10 berkurangnya kesenjangan maupun goal nomor 11 yaitu kota dan pembukaan yang berkelanjutan. Tapi ini masih saya yakin lebih dari 3 goal ini ya yang berhubungan hubungan yang erat antara tourism dengan TPB ya. Oleh karenanya sampai dengan kondisi belum pulih kembali, pemerintah daerah memang perlu diberikan ini kita memberikan selalu penguatan ya baik dari segi kapasitas maupun asistensi untuk dapat memulihkan sektor pariwisatanya secara cepat ya. Untuk localized EDG sendiri tadi sudah disampaikan acara ini sebenarnya merupakan bagian ya dari program localized EDG. Itu suatu program yang dilaksanakan oleh UCLG Aspak bekerjasama dengan partner APEXI dan asosiasi pemerintah daerah lainnya misalnya APPSI dan juga APKASI maupun ADEXI dengan bantuan hibah dari Eropa, Uni Eropa ya. Jadi localized SDGs pada masa pandemi ini memberikan fokus kepada penguatan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak pandemi yang telah memukul berbagai sektor strategis ya. Yang salah satunya adalah tadi saya sampaikan adalah sektor pariwisata. Sebetulnya sudah banyak sekali ya rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh localized SDGs. Ini meliputi satu diskusi daring TPB dan COVID-19 yang merupakan webinar. Kita sudah menyelenggarakan lebih dari 25 kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kolek saya bisa confirm, mungkin bisa clarify. Ada sekitar lebih dari 25 webinar sudah dilaksanakan selama masa pandemik ini. Di mana webinar itu kita berbagi informasi terkait bukan saja mengenai kebijakan-kebijakan ya, tetapi juga mengenai praktek baik oleh Pemda. Karena ini masa pandemi kan biasanya perlu decision yang cepat, perlu keputusan yang cepat. Itulah kita bisa memakai platform localized ini dengan melakukan pertukaran informasi antara anggota atau juga dengan partners ya. Acara yang kedua adalah matchmaking virtual event yang menjadi wadah mempertemukan pemerintah daerah. Kita targetkan pemerintah daerah yang menjadi target dari localized SDGs yang memiliki prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi bidang pariwisata dengan para penyedia layanan. Nah, contoh ini Aturin ya.
Yang ketiga adalah coaching klinik yang menjadi wadah konsultasi para pemerintah daerah, target dari Localize dengan para ahli yang memberikan solusi pemulihan pariwisata di masa pandemik. Dari berbagai kegiatan itu, Localize juga secara konkret memberikan dukungan kepada 5 pemerintah daerah terpilih untuk diberikan asistensi ya. Ini juga didasari oleh beberapa kriteria yang kita pakai. Satu kriteria adalah pemerintah daerah tersebut memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata. Yang kedua juga pemerintah daerah berpartisipasi aktif ya dalam rangkaian acara daring dari Localize SDGs. Prioritas yang ketiga yang kita pakai untuk memilih ya pemerintah daerah untuk diberikan asistensi ini adalah kejelasan kebutuhan dalam pemulihan pariwisata, dan kriteria yang terakhir adalah penyampaian komitmen ya tertulis dari kepala daerah maupun kepala dinas. So tadi berdasarkan kriteria 4 tadi terpilihlah beberapa Pemda 5 ya sebetulnya, Kota Sawah Lunto, Kota Padang, Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana 4 ya diantaranya termasuk Kota Padang didampingi secara teknis oleh Aturin. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Risa juga CEO dari Aturin. Saya manggilnya Mas, masih muda juga soalnya, panggilnya Mas juga nggak apa-apa ya. Mas Benarivo dari CEO Aturin yang merupakan partner kami untuk pemberian asistensi ya kepada pemerintah daerah, 4 pemerintah daerah tadi. Jadi Aturin selaku perusahaan atau provider yang bergerak di bidang teknologi pariwisata. Melakukan promosi daya tarik wisata secara daring sambil mempersiapkan destinasi pariwisata yang memiliki standar protokol kesehatan baik adalah beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Kita juga sudah tadi melihat beberapa virtual tour, ini juga menjadi salah satu sebetulnya ya pendekatan yang baik khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru ini agar daya tarik wisata di daerah semakin meningkat dan roda perekonomian daerah dapat kembali berjalan. Tetapi saya juga tekankan virtual itu tidak bisa menggantikan physical ya tour, sehingga harapannya setelah masa pandemik berakhir di masa dengan melalui virtual itu mereka bisa melihat lebih lebih banyak lagi. Kemudian setelah masa berakhir, pandemi berakhir, wisatawan bisa ya untuk berbondong-bondong berkunjung ke daerah wisata tersebut yang sebelumnya mereka belum kenal melalui media daring. Jadi sebetulnya harapan saya ya dari virtual tour ini hanya salah satu pendekatan yang baik ya khususnya ya di masa adaptasi kebiasaan baru. Tetapi kalau bisa virtual tour itu juga diperuntukkan untuk wisatawan asing juga ya. Jadi kalau bisa bahasa Inggrisnya juga ada, saya pikir networknya semakin luas ya. Sehingga mereka nanti yang wisatawan asing dapat juga datang ke Indonesia setelah kondisi membaik ya. Jadi kalau bisa jangan hanya fokus di domestic tourism untuk saat ini boleh, tetapi kalau saya lihat virtual tour kan kita tahu semua itu skopnya bisa level dunia gitu. Jadi harapan saya nanti bukan hanya domestik yang datang ya, tapi juga turis-turis dari mancanegara. Jadi yang terkenalnya bukan hanya satu atau dua lokasi di Indonesia, misalnya kita sudah tahu Bali selalu famous, kemudian Labuan Bajo, tetapi juga akan lebih banyak lagi. Ini sebetulnya sekali lagi saya tekankan ini sebetulnya kesempatan emas ya yang kita harus ambil. Bagaimana kita bisa, kalau bahasa Inggrisnya co-create ya, co-create sesuatu, co-produce sesuatu, knowledge, kemudian informasi mengenai tourism yang bisa nanti mendatangkan benefits ya yang banyak untuk kotanya. Sekali lagi harapannya kegiatan ini dapat direplikasikan di daerah lain dan dapat membentuk ekosistem yang jauh lebih besar sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi selamat untuk kita semua juga, terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kota Padang yang sudah berkomitmen ya untuk
keikutsertaan dalam program SDGs ini, dan juga Aturin sudah membantu semuanya dalam penyelenggaraan virtual tour ini. Semoga diskusi atau acara ini berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih dan semoga sehat selalu, dan jangan lupa selalu senyum ya, karena itu meningkatkan imunitas kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Ibu Bernadia atas sambutannya. Terima kasih sekali lagi Bu, karena selalu mendukung kegiatan-kegiatan utamanya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehat selalu Bu Ibu Bernadia, terima kasih banyak. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan juga perwakilan dari Disparpora Kota Padang pada Pak Ade Yonanda Irza, dipersilakan. Saya mohon pamit ya Mas Risa. Pak Ade, salam. Oh baik, terima kasih Bu. Maaf, saya ada meeting lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Silakan Pak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Bernadia tadi yang sudah sudah memberikan sedikit pencerahan dan kemudian kata-kata untuk sambutan untuk kegiatan kita pada selama virtual tour. Kemudian Bapak Reza sebagai dari pihak Aturin, kemudian beberapa teman-teman, kemudian juga peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di Zoom meeting kita. Cukup besar sekali apresiasi kita, yaitu dari Dinas Pariwisata Kota Padang, dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Localized SDGs dari UCLG Aspak untuk memberikan sebuah fasilitasi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia tentunya kepada penggiat-penggiat pariwisata, kemudian juga kepada pelaku-pelaku pariwisata dan concern untuk pengembangan kepariwisataan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari Dinas Pariwisata Kota Padang khususnya juga mewakili dari pemerintah Kota Padang dan juga dari pelaku-pelaku penggiat pariwisata, kemudian para peserta dari virtual tour yang diselenggarakan oleh UCLG Aspak ini sangat berterima kasih untuk mengakseskan program ini dalam upaya peningkatan kualitas SDM kita di pariwisata. Kemudian tentunya kita harapkan bahwa selanjutnya untuk kedepannya bahwa memang Kota Padang, Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya akan mempunyai SDM pariwisata di sektor pariwisata yang dapat eksis, dapat terus bergiat di masa pandemi ini. Karena saat ini memang kita butuhkan adalah SDM atau penggiat-penggiat pariwisata yang mempunyai sebuah karya inovasi, kemudian kreativitas yang dapat sebagai output atau outcome nantinya dalam peningkatan pengembangan pariwisata di Kota Padang. Tentu melalui peningkatan sumber daya manusianya, bagaimana untuk mengemas sebuah perjalanan ini di zaman pandemi ini tidak hanya kita melakukan perjalanan offline, tetapi juga tour virtual ini tentunya akan menjadi sebuah inovasi tersendiri ya untuk menanggulangi dampak ekonomi terutama untuk di masa pandemi ini. Tentunya penggiat-penggiat pariwisata harus keluar dari masa sulit ini, dan kita harapkan ke depan akan menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan yang berharga untuk para peserta, kemudian juga untuk para finalis yang sudah terpilih, untuk mengikuti virtual tour ini sampai pada akhir nanti pelaksanaannya. Dan semoga apa yang dihasilkan dari sini tentunya bisa dapat menjadi kontribusi yang cukup besar, cukup berharga untuk
pengembangan pariwisata di Kota Padang, kemudian Sumatera Barat umumnya. Banyak sekali dan kaya potensi yang bisa kita angkat menjadi bahan untuk virtual tour ini, karena di Sumatera Barat, Kota Padang khususnya, banyak sekali potensi wisata alam, budaya, kemudian bahari, kemudian wisata, dan banyak lagi wisata sejarah juga bisa menjadi ornamen atau menjadi komponen atau menjadi objek nanti yang akan bisa diangkat dalam virtual tour. Tentunya banyak, kita harapkan banyak yang interest terhadap produk virtual tour ini nantinya, sehingga pariwisata dapat bangkit kembali di masa pandemi, khususnya di Kota Padang. Dan kemudian kami dari Dinas Pariwisata Kota Padang sangat berterima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini dan mengapresiasi besar, terutama juga dari Kepala Daerah, ya Kepala Daerah Bapak Wali Kota, PLT Wali Kota Padang, tentunya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara UCLG ASB Aspak melalui Ataurin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ade atas sambutannya. Jadi kegiatan ini awalnya untuk localized SDGs memang dikhususkan untuk Kota Padang. Namun ternyata yang ikut pelatihan itu cukup di luar dugaan dan banyak juga yang dari luar Kota Padang ya Pak Ade ya. Jadi beberapa yang dari luar Kota Padang juga ikut pelatihannya juga, dan kemudian setelah ikut pelatihan dipilih, diseleksi hingga terpilih beberapa orang dan ikut kegiatan festival wisata virtual Ranah Minang. Saya kira ini yang pertama ada festival wisata virtual di Sumatera Barat mungkin. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Nah, apa itu tentang Festival Wisata Virtual Ranah Minang, nanti berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Benarifo selaku CEO dari Aturin. Kemudian nanti kita akan diskusi dengan salah satu peserta yang sudah mengikuti pelatihan, kemudian akan ada kegiatan wisata virtualnya di bulan Maret ini. Kemudian nanti di akhir juga akan ada demo wisata virtualnya seperti apa. Nanti juga untuk rekan-rekan media ada sesi untuk diskusi, atau silakan jika ada yang ingin bertanya kepada UCLG Aspak, kepada Disparpora Kota Padang, kemudian kepada Aturin. Berikutnya adalah pemaparan dari program. Apa saja sih sebenarnya tentang festival wisata virtual ini? Kepada Mas Rivo, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ivo. Pertama-tama saya mau menyapa dulu ya terlebih dahulu teman-teman dari UCLG Aspak. Tadi ada Ibu Bernadia dan ada beberapa lagi dengan timnya, yaitu ada Mbak Vidya, Mbak Anissa yang saat ini sedang berada di Zoom. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Ade dan jajaran selaku perwakilan Dinas Pariwisata Kota Padang. Kemudian selamat siang juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir ya pada sesi press conference kali ini, sama terakhir kemudian seluruh tim Aturin yang ikut meramaikan nih jalannya kegiatan kita pada siang ini. Ya, jadi senang sekali nih kita bisa ketemu di siang ini walaupun memang hanya virtual saja ya. Tapi semoga tidak menghilangkan ya esensi pertemuan kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia semuanya ya. Karena ini jadi salah satu bentuk kolaborasi dan semangat bersama juga nih dari kita semua untuk bertahan dan tidak mau kalah dengan pandemi melalui beradaptasi dengan teknologi. Nah, jadi di sini saya mau ada sedikit pemaparan, saya mau share screen dulu tentang beberapa hal terkait topik ini. Nah, jadi di sini sebelumnya salam kenal juga untuk semua Bapak Ibu, teman-teman media, juga teman-teman pelaku pariwisata Kota Padang yang telah menjadi peserta pelatihan wisata virtual Aturin juga UCLG. Jadi sebelumnya program Localized SDGs ini yang diinisiasi oleh UCLG Aspak dan Apexi melalui kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan wisata virtual ini dan digital marketing ini semuanya bekerjasama dengan Aturin selama kurang lebih 1 bulan lamanya untuk Kota Padang. Nah, jadi
ini adalah pelatihan tempo lalu yang tanggal 28 Januari kita adakan. Jadi sebelumnya dengan UCLG juga kita sudah melakukan pelatihan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Gorontalo, dan kemudian ini dilanjutkan oleh Kota Padang sejak tanggal 28 Januari sampai 10 Februari lalu. Jadi memang seperti tadi Ibu Bernadia bilang juga, pandemi ini cukup berat ya untuk kita semua, untuk semua pihak, terutama pelaku pariwisata apalagi. Jadi hingga awal tahun 2021 itu Atorin berkomitmen untuk melakukan pelatihan dan juga asistensi atau pendampingan bagi pelaku-pelaku pariwisata untuk bisa survive istilahnya ketika pandemi ini. Jadi hingga awal tahun ini sudah kita, sesuai data kami, sudah lebih dari 1.000 pelaku pariwisata di Indonesia mengikuti pelatihan. Yang tindak lanjutnya adalah kami mendorong dan memfasilitasi peserta pelatihan ini untuk bisa mengeksekusi atau menjalankan wisata-wisata virtualnya di destinasi mereka masing-masing. Yang mana sampai saat ini sudah lebih dari 150 wisata virtual, baik itu private ataupun public, yang Atorin lakukan bersama teman-teman pelaku pariwisata Indonesia. Nah, jadi semakin ke sini, itu sebetulnya semakin banyak peluang yang terbuka bagi pelaku-pelaku pariwisata untuk melakukan wisata virtual. Jadi lebih muncul nih market-market yang sebelumnya mungkin belum terbayangkan atau belum terpikirkan gitu ya. Jadi ke sini-sini semakin banyak klien dari berbagai bidang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku pariwisata untuk melakukan wisata virtual, baik itu pemerintah, swasta, kemudian institusi, kemudian maupun sekolah dari SD, SMP, SMA, juga komunitas. Itu mereka banyak sekali permintaan untuk melakukan wisata virtual atau study tour via online atau kemudian outing via online. Nah, itu semua itu sangat terbuka saat ini. Jadi karena itulah kami sangat optimis dan semangat untuk mendorong teman-teman pelaku pariwisata untuk memaksimalkan nih peluang yang terbuka lebar ini, dan pasar wisata virtual ternyata makin kesini tuh semakin luas. Nah, hal ini juga sekaligus merupakan persiapan untuk kita semua dalam menyongsong era new normal ya, setelah pandemi berkurang atau bahkan selesai. Nah, jadi ini adalah merupakan rangkaian yang tadi sempat dibilang juga oleh Ibu Bernadia dan juga Mas Reza. Jadi setelah kita melakukan pelatihan, tadi kan kita sudah melakukan pelatihan di Kota Padang yang itu diikuti oleh 50 peserta. Jadi setiap wilayah itu tadi ada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Gorontalo, dan Kota Padang ini. Masing-masing wilayahnya itu terdapat 50 orang yang mengikuti pelatihan wisata virtual dan digital marketing. Nah, untuk festival wisata virtual Ranah Minang ini atau rangkaian wisata virtual yang kita lakukan dengan alumni pelatihan lalu, kita mengambil 6 tema acara virtual traveling tematik nih yang terpilih yang akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Nah, jadi ini adalah nama-nama temanya. Jadi nanti akan dimulai itu di minggu ini, di tanggal 6, di hari Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 6 kita akan mulai wisata virtual pertama. Jadi di sini memang kita akan menguak atau kita akan mengulik nih semua hal tentang Kota Padang dan sekitarnya. Jadi nanti ini akan langsung dipandu oleh pelaku-pelaku pariwisata lokal yang mengikuti pelatihan kita yang sudah terpilih juga untuk membuat wisata virtualnya. Jadi nanti akan dimulai dari wisata sejarah, kemudian wisata kuliner, kemudian membahas tentang staycation di Kota Padang. Ini akan masuk juga ke Geopark Sawalunto. Lalu kita akan wisata dalam kota, dan juga ini juga kita akan masuk ke wisata bahari di sana tuh seperti apa, di Sumatera Barat seperti apa. Jadi kita akan masuk ke semua aspek pariwisata yang ada di Padang itu seperti apa. Nah, ini adalah untuk poster publikasinya, jadi materi publikasinya. Jadi atau ini tuh bekerja sama dengan Loket.com, yang mana Loket.com itu merupakan perusahaan milik Gojek untuk melakukan distribusi atau penjualan tiketingnya. Nah, jadi ini semua merupakan gratis, bisa diikuti oleh siapapun ya. Jadi memang di sini kita menggunakan Loket untuk mempermudah pembelian wisata virtualnya. Itu juga kami mengajak kita semua nih yang ada di sini untuk mengajak lagi teman-temannya ataupun kenalannya untuk bisa refreshing sama-sama. Mungkin yang rindu dan tidak bisa pulang kampung ya saat ini karena lagi pandemi, yang kampungnya di Padang dan sekitarnya belum bisa pulang, bisa diajak untuk mengikuti wisata virtual ini. Ataupun yang memang sangat penasaran nih, yang bukan orang Padang dan sekitarnya tapi penasaran dengan pesona dan keindahan di Padang itu seperti apa sih, nah itu bisa diajak untuk mengikuti wisata virtual ini ya, begitu. Jadi ini adalah materi publikasinya. Ini wisata sejarah, ini wisata kuliner tanggal 7 hari Minggu, kemudian ini di minggu depannya lagi hari Sabtu ada staycation, kemudian
selanjutnya lagi di minggu depannya ada tentang Geopark Sawalunto, lalu di minggu terakhir itu di minggu ketiga bulan Maret itu akan ada wisata dalam kota dan juga wisata baharinya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan festival wisata virtual Ranah Minang ini. Jadi semoga teman-teman yang telah mengikuti pelatihan kemarin itu bisa cukup terbantu. Rekan-rekan semua sudah lebih mengerti tentang wisata virtual itu bagaimana penerapannya. Semoga wisata virtual ini juga menjadi hal yang inovatif ya, yang bisa rekan-rekan semua aplikasikan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, terutama pariwisata di destinasi masing-masing secara lebih efektif dan efisien juga. Dan juga semakin semangat nih untuk mencari peluang untuk tetap bisa memandu secara virtual, begitu ya. Jadi akhir kata semoga rangkaian festival wisata virtual Ranah Minang ini dapat berjalan dengan sukses, lancar dan juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semangat dan selalu optimis. Dengan itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Baik, terima kasih Mas Rivo atas paparannya. Jadi akan ada 6 tema atau 6 lokasi dengan temanya yang sangat tematik tentang wisata virtual di dalam acara kegiatan Festival Wisata Virtual Ranah Minang. 6 tema tersebut ke 6 lokasi akan dipandu langsung oleh 6 orang pegiat pariwisata dari Sumatera Barat. Jadi 6 orang pegiat pariwisata ini sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan melalui program Localized SDGs. Kemudian terpilih dari 30 orang, terpilih 6 orang yang akan ikut serta memandu dalam kegiatan Festival Wisata Virtual di Ranah Minang. Nah, berikutnya kita mau coba diskusi nih atau ngobrol dengan salah satu peserta dari kegiatan pelatihan, pendampingan, kemudian hingga akhirnya terpilih untuk ikut di kegiatan Festival Wisata Virtual di Ranah Minang ini. Ini harapannya memang untuk Festival Wisata Virtual Ranah Minang, mungkin ini yang pertama, kemudian harapannya bisa muncul lagi yang kedua, ketiga, ataupun kegiatan yang reguler setiap bulan ada untuk ajang promosi sebenarnya pariwisata di Sumatera Barat pada umumnya. Nah, saya akan undang rekan kita yang akan memandu nantinya di kegiatan Festival Wisata Virtual, yaitu Bapak Indrawadi. Pak Indrawadi ini adalah seorang pegiat pariwisata. Beliau juga aktif sebagai guru selam bisa dibilang di Sumatera Barat, dan nanti akan mengajak kita mengajak kita berwisata tentang kebaharian atau diving di Sumatera Barat. Saya ingin sapa dulu Pak Indrawadi. Selamat siang Pak Indrawadi. Halo. Halo Pak Indra. Halo Pak Indra, selamat siang. Cek. Oke, sudah muncul Pak Indra. Oke, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, sudah terdengar suara saya? Sudah Pak Indra. Pak Indra apa kabar nih? Sehat. Oke, Pak Indra, di tengah kesibukannya sekarang, mungkin bisa tolong Pak Indra diceritakan bagaimana sih pengalamannya Pak Indra mengikuti, mungkin dari mulai melihat, oh apa nih pelatihan virtual tour, kemudian ikut pelatihan, kemudian ada pendampingan, ada pengerjaan proyek, lalu ditambah lagi hingga akhirnya akan melakukan ikut kegiatan festival ini. Silakan Pak Indra. Halo, saya pindah. Oke, baik. Pindah device ya. Jaringan. Halo. Silakan. Halo. Terdengar suaranya? Terdengar Pak Indra. Mungkin yang satu lagi saya saya keluarkan. Silakan Pak Indra supaya tidak ada echo. Iya. Baik Mas Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat semua buat kita semua. Pertama saya menanggapi tentang yang digelar auditorium ini. Saya lihat postingan dari pariwisata Padang di Instagram rasanya. Ini ada pelatihan virtual tour, nah, jadi saya tertarik ikut.
Intinya sebenarnya bagi saya pribadi sih sebenarnya bagaimana memperkenalkan bawah lautnya Sumatera Barat. Karena memang selama ini ada si perhatian, tapi kan tidak begitu terperhatikan lah kira dibanding wisata bahari khususnya underwater Sumatera Barat dibanding dengan Indonesia Timur. Jadi ada kesempatan buat ikut pelatihan dan dibantu lagi ada mentor-mentor yang memang di bidangnya. Sayang lah kalau nggak ikut kita berpartisipasi. Nah, sama pelatihan sendiri banyak ilmu baru yang kita dapatkan walaupun sebenarnya di Google Map atau Street View di era pandemi ini orang semua rata-rata kan pasti bergelut dengan dunia itu. Tapi selama ini kita kan fungsi-fungsinya belum tahu, hanya kita sebatas cari lokasi, cari alamat, cari peta. Tapi bagaimana membuat semacam virtual tour seperti ini kan belum ada. Nah, banyak sih sebenarnya kalau ingin belajar kita di tutorial-tutorial lain di YouTube, berapa kan banyak. Tapi yang diberikan secara langsung, secara online kan belum kita dapatkan. Nah, setelah pemberi materi kan ada praktek, ada tugas kita coba-coba didampingi mentor, ada kekurangan, ada yang tidak mengerti kan dilayani. Setelah kita coba ternyata asiknya berbeda, asik lah itu sementara Mas. Iya, oke, Pak Indra. Nah, Pak Indra ini kan memang kalau keseharian itu ini mengajar Pak ya, mengajar, namun memang aktif di kepariwisataan khususnya untuk menyelam ya Pak Indra ya, betul ya kalau saya tidak salah. Sebenarnya saya sehari-hari di Universitas Bung Hatta, Mas. Oke. Nah, di Universitas Bung Hatta, saya di sini sebagai tenaga kependidikan. Kebetulan dari awal kuliah tahun 90 saya sudah mulai menekuni olahraga selam. Kita lebih banyak sebenarnya sampai hari ini kita lebih banyak sebenarnya explore bawah laut, lebih banyak kepenelitian tentang fungsi terumbu karang kita gimana, tentang sosial budaya masyarakat bagaimana. Nah, tentu juga tak terlepas terkait langsung dengan peluang-peluang ekspornya untuk wisata bahari. Dan kita di kampus juga punya klub selam yang memang di bawah kegiatan kemahasiswaan namanya Diving Proklamator Bung Hatta. Nah, sampai ini kita udah banyak sih yang melahirkan penyelam-penyelam yang sudah tersertifikasi. Kita pakai POSI. Oke, Pak Indra, saya mau tanya nih spesifik. Tahun lalu ya pandemi berjalan, kemudian dampak dari pariwisata di Sumatera Barat khususnya mungkin pariwisata ini deh untuk penyelaman deh untuk diving itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, yang pasti yang membatalkan rencana untuk diving ke Padang yang melalui kita atau yang udah kontak-kontak banyak yang batal ya. Yang udah kontak-kontak di jaringan kita ada sekitar 4 sampai 6 grup. Jadi dibatalkan ya tentu semua alasan kita terima dan kita pun berharap ya pembatalan kan secara fisik, tapi secara komunikasi kita jalan terus. Demikian juga beberapa grup-grup lain yang mau sertifikasi juga terpaksa ditunda. Baru jalan kemarin yang untuk mahasiswa kita, baru hari Kamis kemarin kita jalan lagi di Pulau Pagang. Oke, akhirnya sudah mulai berkegiatan lagi ya sekian lama ya. Sudah mulai berkegiatan kita, dan saya sampaikan juga bahwa yang khusus wisata minat khusus ini di Sumatera Barat tidak sebanyak di Indonesia Timur. Oke, kalau Pak Indra, menurut dari Pak Indra sendiri, pandangan Pak Indra, tadi kita kan memang untuk wisata virtual ini untuk ajang mempromosikan lokasi ya, dengan tema-tema yang sangat khusus, tematik gitu ya, harapannya bisa minimal orang melihat dulu, ikut wisata virtual, kemudian kalau udah melihat, jadi semakin tertarik untuk datang langsung ke lokasi. Nah, harapan Pak Indra sendiri untuk kegiatan virtual tour, khususnya untuk yang wisata festival wisata virtual Ranah Minang ini seperti apa Pak Indra? Yang pasti harapan kita dengan orang sudah melihat, oh ternyata Sumatera Barat itu begini, ternyata bawah laut Sumatera Barat begini. Nah, dengan harapan kita begitu orang sudah melihat, ketika orang melihat, komentarnya biasanya kan ada dua, oh bagus, oh
mantap, oh keren, nih kapan nih kita ke Padang? Nah, kira-kira kan itu. Tentu harapan kita dengan adanya wisata virtual ini juga akan menyampaikan bagi peminat-peminat wisata minat khusus ini di luar. Mereka akan tahu, oh ternyata selama ini kita tidak tahu di Sumatera Barat. Oh, ternyata bawah laut Sumatera Barat ini juga lumayan loh buat diving. Juga hebat loh untuk wisata baharinya. Jadi selama ini mungkin orang kenal dengan Sumatera Barat dengan kulinernya, dengan alamnya, yang bawah lautnya bagi orang yang belum hanya mendengar-mendengar dan dapat cerita atau hanya membaca, tidak melihat virtualnya, tentu akan mesti tanya-tanya. Jadi dengan sudah melihat, tentu akan ada semacam keinginan untuk terjun langsung menikmati bawah lautnya Sumatera Barat itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Jadi betul yang apa yang dikatakan Pak Indra, mungkin untuk rekan-rekan media. Jadi Festival Wisata Virtual Ranah Minang ini memang harapannya ini bisa men-trigger. Jadi karena ini acaranya dibuat secara gratis, kita didukung oleh Uni Eropa, APEXI, UCLG ASPAP dalam program Localized SDGs. Dan ini gratis untuk siapapun, jadi silakan bisa daftarnya melalui tiket partnernya, yaitu loket.com. Dan nanti harapannya teman-teman bisa melihat, wisatawan yang akan ikut atau umum bisa melihat, oh ternyata di Sumatera Barat kulinernya ada ini, sejarahnya ada ini, tempat menyelamnya ada apa saja, lalu ada warisan dunia juga, dan itu akan dimuat ke dalam satu rangkaian festival wisata virtual Ranah Minang yang akan diselenggarakan di bulan Maret ini setiap akhir pekan. Jadi selama 6 hari, di setiap akhir pekan, di hari Sabtu Minggu, kita akan melakukan kegiatan wisata virtual ini. Baik, nanti kita juga akan ada demo dengan Pak Indra. Ini demo maksudnya bukan demo ini ya, tapi demo bagaimana wisata virtualnya seperti apa. Khususnya nanti yang akan dibawakan oleh Pak Indra tentang spot-spot diving atau wisata menyelam di Sumatera Barat. Namun sebelum kita akan ada demo, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan, barangkali rekan-rekan media, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami mengenai Festival Wisata Virtual Ranah Minang ini, yang mungkin bisa kami klaim ini yang pertama dilakukan di Sumatera Barat ya. Tentunya didukung juga, diinisiasi oleh program Localized SDGs yang bekerja sama dengan Kota Padang. Jadi terima kasih dari Kota Padang karena kita turut mendukung lebih luas lagi, yaitu mempromosikan Sumatera Barat. Silakan rekan-rekan media jika ada yang ingin ditanyakan terkait program Festival Wisata Virtual Ranah Minang. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya kira mungkin tadi sudah ada yang chat saya lebih dulu dari rekan-rekan Kaventer, mungkin silakan. Ya, terima kasih Mas Reza. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menyalakan videonya karena lagi di luar, jadi kalau videonya nyala sepertinya sinyalnya jadi runyam gitu. Oke, mohon maaf, harap maklum. Baik, ini yang pertama ya Mas Reza ya, buat di Ranah Minang sepertinya ya. Iya, untuk wisata virtualnya ya Mas. Oke, baik. Saya Klik Suryo dari Kaventer. Kami adalah media promosi untuk pariwisata berkelanjutan. Baik, pertanyaannya mungkin untuk ini ya. Untuk yang pertama untuk Dinas Pariwisata Kota Padang gitu, yang diwakili mungkin Pak Ade tadi ya. Virtual tour ini kan kalau kita lihat ini apa namanya ya, hulunya itu adalah digitalisasi begitu. Jadi apakah sudah dilakukan masalah digitalisasi ini dalam skop pariwisata untuk Kota Padang, atau kalau belum apakah ada rencana digitalisasi permasalahan pariwisata di Kota Padang? Kalau ada rencana mungkin di bagian mananya begitu ya, karena digitalisasi kan kita bicara banyak hal begitu. Itu mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari Dispar Kota Padang. Kemudian dari mungkin yang kedua pertanyaan untuk UCLG ASPAT, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya kalau sekali lagi menyangkut digitalisasi.
Nah, menyangkut digitalisasi ini kita otomatis bicara masalah human resources gitu ya. Nah, apakah selain program asistensi seperti ini, apakah ada program-program mungkin yang bentuknya offline ya, yang diperuntukkan bagi teman-teman penggiat pariwisata atau penggiat hal-hal lain, misalnya UMKM gitu ya, di kota-kota dampingan, kota atau kabupaten dampingan dari UCLG Aspak. Mungkin dua itu aja dulu, Baik. Pak Reza, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Venter. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ade ya. Tadi pertanyaannya tentang digitalisasi di pariwisata di Kota Padang. Kemudian mungkin mengacu ke apakah nanti kegiatan festival wisata virtual ini bisa diinisiasi kembali Pak oleh Kota Padang. Jadi ini yang pertama, mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya lagi yang bukan hanya wisata virtual tapi lebih ke yang sifatnya digital seperti itu. Mungkin silakan Pak Ade lebih dulu. Nanti ke UCLG saya kira nanti ke Ibu Anissa ya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Venter. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Mas Kelik dan Pak Reza yang sudah terkait pertanyaannya. Memang saat ini digitalisasi di sektor pariwisata kita lakukan masih dalam ruang lingkup aktivitas promosi. Promosi dalam arti kita lakukan di beberapa media sosial. Kemudian juga kalau untuk kegiatan promosi pariwisata juga melalui beberapa media cetak, media elektronik seperti itu. Karena ruang lingkup kegiatan promosi dalam kegiatan pemerintahan, terutama di Dinas Pariwisata, adalah skopnya masih di beberapa media. Tapi ini merupakan sebuah gerakan baru untuk sebuah kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui virtual tentunya. Yang ini adalah pertama kali kita mendapatkan kegiatan ini pertama dari UCLG Aspak. Kemudian ini tentunya bisa kita harapkan menjadi sebuah stimulus ya untuk kegiatan-kegiatan digitalisasi, terutama di kita promosi secara digitalisasi. Jadi sejauh ini kita masih melakukan promosi secara stagnan di beberapa media, baik itu cetak, elektronik, tapi untuk promosi pariwisata dengan virtual tour ini baru pertama kali, dan tentunya kita harapkan nanti pelaku-pelaku dan SDM-SDM yang dapat menjadi memberikan sebuah ilmu estafet kepada beberapa penggiat-penggiat lainnya. Jadi tentunya akan berkembang kuantitas SDM yang mampu untuk membuat sebuah virtual tour di Kota Padang. Dan ini adalah pertama kali tentunya nanti apabila kondisi existing dari pandemi ini, ya ini mohon maaf kalau misalnya bukan berarti kita menganggap pandemi ini tidak akan pernah berakhir gitu, tapi tentunya kalaupun masih dalam kondisi pandemi ya, tentunya ini akan menjadi sebuah kegiatan prioritas dan rencana kerja yang terakomodir di dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan aktivitas pemasaran dengan virtual tour. Apakah itu bentuk paket wisatanya, tetapi tentunya ini akan menjadi sebuah kegiatan dan program strategis untuk pemerintah kota dalam kegiatan pemasaran pariwisata khususnya di Kota Padang. Begitu Pak Reza dan Mas Kelik. Baik. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Klik tadi terkait memang untuk program-program seperti ini di daerah-daerah yang lain ya kepada UCLG Aspak yang akan dijawab oleh Mbak Vidya. Silakan Mbak Vidya.
Baik, terima kasih Mas Reza dan Mas Kelik untuk pertanyaannya. Dari tahun 2020 memang sejak Maret ketika pandemi memang sudah dimulai, UCL JASPAK dan juga melalui Localized SDGs memang kami mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi kami mendorong penyelenggaraan acara yang harusnya bisa mengumpulkan banyak orang, begitu kita buat secara virtual. Nah, jadi memang sejak Maret kita lakukan berbagai macam kegiatan seperti yang tadi telah disampaikan Ibu Sekjen, kegiatan capacity building, seperti diskusi daring, lalu juga matchmaking, serta coaching klinik itu dilakukan secara virtual. Dan alhamdulillah memang telah dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita melihatnya bahwa adaptasi dari masyarakat maupun Pemda pun telah terbentuk dengan baik begitu ketika masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk kegiatan yang secara yang mendukung dengan pariwisata ataupun dengan UMKM, memang tidak hanya kita mendukung virtual tour saja begitu yang seperti kita lakukan dengan Aturin. Nah, tapi melalui kegiatan yang telah tadi saya sampaikan, ada kegiatan matchmaking, coaching klinik, di situ juga kami mendukung UMKM itu kan tidak bisa terlepas dari sektor pariwisata begitu, seperti oleh-oleh khas daerah, lalu juga kerajinan tangan itu kan sangat lekat dengan sektor UMKM dan juga pariwisata. Dan di situ juga melalui kegiatan Localized SDGs juga kita mencoba untuk menghubungkan, ini juga secara virtual begitu, menghubungkan antara kebutuhan Pemda dengan provider yang memang bisa memberikan layanan untuk pengembangan teknologi dan juga pemasaran seperti kasir.id, Tokopedia, Gojek, dan juga Tarihub. Dan itu sampai sekarang memang masih kita lakukan. Harapannya memang banyak yang bisa terkoneksi, ini seperti Kota Padang dengan Aturin gitu kan, jadi terkoneksi untuk inovasi di masa pandemi ini. Jadi memang kalau untuk kegiatan offline kita memang tidak melakukannya begitu, tapi untuk kegiatan dukungannya, memang Localized SDG sendiri mendukung 30 pemerintah daerah yang memang menjadi target area. Sehingga harapannya dengan kegiatan virtual tadi, banyak Pemda yang bisa mendapatkan capacity building, terus juga terdorong untuk melakukan inovasi di masa pandemi ini. Demikian Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak Vidya atas jawabannya. Silakan bagi rekan-rekan media lain yang ingin bertanya terkait program ini, Festival Wisata Virtual ataupun tentang Localized SDGs. Saya kira silakan dari Sindonews. Ya, selamat siang semuanya. Ini saya mau nanya ke Mas Rivo sebagai CEO Aturin. Mas Rivo, terkait rencana festival wisata virtual di Kota Padang sendiri, bisa nggak dikasih gambaran ke kita atau ke nanti ke pembaca kita, apa sih yang akan apa saja yang akan yang akan diperlihatkan kepada para masyarakat yang akan mengikuti festival ini, apa saja yang apakah hanya sekedar gambar-gambar biasa atau seperti apa begitu. Ada itu, terus yang kedua, terus secara teknisnya itu bagaimana nanti ketika kita mau mengikuti festival ini, ketika kita masuk ke loket.com, terus kemudian seperti apa kita ngambil tiketnya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi Mas Rivo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdul Malik dari Sindonews. Silakan Mas Rivo. Yap, oke. Sip, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya Mas Abdul Malik dari Sindonews ya. Oke, jadi mengenai pertanyaan tadi, pertama saya jawab yang kedua dulu ya, tentang bagaimana flow atau mekanisme pembelian tiketnya. Jadi untuk tiket.com itu, loket.com itu, jadi sebetulnya bisa langsung masuk ke loket.com ya. Mungkin saya sambil contohin kali ya, supaya lebih enak, boleh ya? Silakan, Mas. Oke. Saya coba buka dulu ya. Oke, jadi saya mau coba buka. Ya, jadi sebetulnya pertama itu
kita ada dua opsi nih. Kita bisa langsung masuk ke loket.com-nya, kemudian kita bisa cari event di sini, atau kita bisa langsung masuk, atau kita bisa masukkan kata kuncinya nih, misalkan ranah Minang ya, kita bisa masukkan kata kuncinya ke dalam kotak pencarian di loket.com ini kita bisa langsung melihat nih ya. Ini wisata-wisata virtual yang ada di ranah Minang tuh apa aja, kita bisa lihat dari sini. Atau yang kedua itu kita bisa melihat melalui langsung link di loket.com/o/aturin. Jadi itu kita akan langsung masuk halaman profile Aturin di mana semua wisata virtual yang tersedia itu ada di halaman itu. Nah, kemudian setelah kita sudah menemukan nih, kita bisa tinggal masuk ke halaman wisata virtualnya. Nah, ini sebetulnya cukup mudah ketika kita nanti ingin membelinya. Jadi pertama kita buka dulu, nanti karena ini gratis ya, jadi kita akan bisa langsung memilih, kita bisa langsung booking tiketnya, beli tiketnya di sini. Kita bisa klik yang beli tiket ini, kemudian nanti kita tinggal menambahkan jumlahnya berapa. Ini setahu saya bisa maksimal sampai 5 ya, jadi sekali pembelian itu bisa buat 5 orang sekaligus. Jadi teman-teman bisa langsung membelikan buat 5 orang sekaligus gitu, untuk nantinya dikirimkan link Zoom-nya ke dalam email masing-masing begitu. Kemudian misalkan saya beli tiket, nanti akan langsung masuk ke halaman detail informasinya. Nah, di sini itu tunggu loading dulu. Jadi di sini itu karena kalau misalkan kita belum punya akun atau kita belum buat akun di Loket, kita diminta untuk memasukkan beberapa informasi pribadi seperti email, ataupun kalau misalnya diminta nomor handphone, kita diminta masukkan itu. Kemudian nah, ini biasanya 3 ini sih default-nya ya. Default itu nama lengkap, nomor handphone, dan juga email. Setelah mengisi ini, nama, nomor handphone, email, langsung dapat yang tiket. Udah setelah itu selesai. Kurang lebih gitu Mas Abdul Malik. Jadi tinggal mengisi itu saja. Setelah nanti, kan ini kan gratis ya, jadi tidak perlu ada pembayaran segala macam. Jadi cukup sampai sini. Nanti setelah dapatkan tiket, langsung akan masuk ke email yang dimasukkan di sini itu untuk link Zoom-nya. Nah, begitu ya untuk pembelian tiketnya. Nah, kemudian di dalam Zoom-nya apa yang akan kita lakukan? Jadi nanti memang kan semua linknya akan masuk ke email pemesan tiketnya. Kemudian di dalam Zoom itu yang akan dilakukan adalah seperti tadi yang sudah Mas Abdul Malik sempat singgung juga. Jadi nantinya pemandu wisata, jadi kan nanti ada tim Aturin juga ya yang akan membantu menjadi operator. Kemudian ada pemandu wisata juga yang sudah menyiapkan bahan-bahan untuk disajikan kepada wisatawan virtual nanti. Jadi nanti selain foto-foto, nanti juga kan disediakan video-video yang ditampilkan. Misalkan kita sedang membahas suatu lokasi, nanti juga akan, kalau misalkan memang ada videonya, nanti kita akan tayangkan video-videonya untuk memperkuat ya, atau memperjelas apa yang dijelaskan oleh pemandunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti pemandu pun atau pelaku-pelaku pariwisata pun nanti juga akan menyiapkan narasinya, mulai dari awal kita bertemu di meeting point, kemudian kita menuju ke tempat wisata, kita masuk ke tempat makan, sampai nanti kita kembali lagi ke tempat perpisahan ya, kita pulang untuk selesai wisata virtualnya. Begitu, sambil nanti ada sesi-sesi tanya jawab di dalam situ Mas Abdul Malik. Jadi nanti wisatawan virtual pun bisa menggali atau bisa betul-betul mengulik ya informasi sesuai dengan tema-tema yang ada di wisata virtual tadi. Jadi kalau misalkan satu wisatawan virtual itu mengikuti 6 temanya, dia akan bisa betul-betul tanya langsung tuh. Mereka bisa tanya via chat atau bisa juga langsung melalui audio seperti kita lakukan saat ini. Jadi nanti akan langsung dijawab sama pemandunya. Jadi sebagai wisatawan virtual pun mereka akan bisa mendapatkan informasi yang cukup detail ya, kalau misalkan memang mereka nanti mau ke sana ataupun mempersiapkan mau jalan-jalan ke sana. Kurang lebih begitu Mas Abdul Malik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rivo. Semoga menjawab Mas Abdul Malik. Jadi kenapa tiketnya dijual di loket.com? Karena apa namanya, kita intinya ingin lebih banyak lagi orang yang melihat kegiatan festival wisata virtual ini. Dan saya kira walaupun Aturin sudah ada marketnya, kemudian kalau kita lebih luas lagi untuk memperkenalkan festival ini, terutama Loket yang punya jutaan user gitu ya, jadi itu bisa terbantu. Dan ditambah lagi nih gratis, harapannya bisa makin banyak yang ikutan dan makin banyak yang mendapatkan informasi kalau ada apa saja sih sebenarnya pariwisata yang ada di Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya. Jadi 6 tema untuk
Festival Wisata Virtual Ranah Minang ini bukan hanya di Kota Padang, tapi juga ada di tempat-tempat yang lain di Sumatera Barat. Kira-kira seperti itu ya. Saya sedikit menambahkan. Terima kasih dari Sindonis. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait Festival Wisata Virtual Ranah Minang. Dipersilakan. Ya. Dari Sumatera Zone, silakan. Terima kasih Mas Reza. Halo? Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Reza, Mas Ivo, Pak Abdul Malik, dan senior, abang-abang semua, teman-teman yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Kami, Sumatera Zone, media lokal di Sumatera Barat, di Ranah Minang, pertama sangat mengapresiasi adanya program kita kali ini. Terus kita juga turut bangga ya selaku putra Ranah Minang, Sumatera Barat menjadi salah satu objek perdana dalam rangka lebih dalam hal ini saya selaku orang media online yang berdiri di Sumatera Barat di Kota Padang, ya ingin berharap program kita ini berkelanjutan dan kita dari mas media yang mengikuti dari awal kegiatan ini benar-benar dioptimalkan gitu perannya gitu nanti dalam rangka mempromosikan objek-objek data selaras dengan silakan di sini. Ya, kita berharap nanti ke depan semuanya yang terkait di program ini benar-benar dioptimalkan fungsinya gitu. Masuk kita mas media, mungkin nanti bisa jadi semacam kanal juga untuk membuka fiturnya Mas Rivo ya di media kita masing-masing gitu. Ya tentunya dengan sama-sama membuat kita survive bersama gitu loh dalam menggerakkan pariwisata. Kalau kita para masing-masing kita awak media dan media khususnya sebenarnya merupakan katalog hidup gitu yang bisa lebih menambah daya dari para pelaku pariwisata, para stakeholder di bidang pariwisata untuk lebih menggairahkan pariwisata tempat gitu. Jadi itu saja Pak Reza sementara yang bisa saya sampaikan. Intinya kita adalah semacam katalog hidup yang bisa dioptimalkan fungsinya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Sumatera Zone dan jadi harapannya bisa berkelanjutan programnya dan siapa tahu bisa ada program festival-festival wisata virtual lainnya sementara waktu ya. Terima kasih dan semoga nanti bisa juga dinaikkan beritanya di Sumatera Zone supaya makin banyak lagi yang melihat dan mengikuti kegiatan festival wisata virtual Ranah Minang ini. Baik, saya kira terima kasih rekan-rekan media yang sudah bertanya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali perihal festival wisata virtual bisa ditanyakan kepada kami dari Aturin. Tadi sudah ada kontaknya ataupun di poster-poster atau flyer yang tentang festival wisata virtual itu juga bisa langsung kontak ke sana. Jadi intinya acaranya gratis untuk festival ini
silakan untuk ikut dan ajak sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang mau datang mengunjungi Ranah Minang walaupun di masa seperti ini, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatannya. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita mau ada semacam demo. Tadi dari Sindonius masih penasaran dengan sebenarnya seperti apa sih wisata virtual yang dimaksud, seperti apa konsep wisata virtual yang diterapkan dalam konteks pelatihan untuk localized SDGs kemarin. Nah, jadi kali ini saya dengan Pak Indra Wadi kembali. Jadi Pak Indra ini juga akan membawakan tema tentang menyelam ke Sumatera Barat. Jadi karena Pak Indra ini spesifikasinya adalah penyelam, jadi wisata virtualnya juga tentang menyelam ya Pak Indra ya. Halo Pak Indra. Ya Mas, ya Mas. Ya, spotlight. Oke, siap Pak Indra. Kita coba ajak ya Pak Indra, ajak rekan-rekan media dan yang lainnya yang hadir di grup ini untuk melihat seperti apa sih sebenarnya wisata virtualnya. Nah ini tapi hanya demo saja. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih banyaknya lagi akan berlangsung saat sesi festival dimulai. Kalau Pak Indra ini waktunya nanti di tanggal 21 Maret, kalau saya tidak salah hari Minggu, sekaligus laga penutup. Nah, kita untuk wisata virtualnya kali ini ini demo saja sedikit, jadi Pak Indra akan memandu kita untuk melihat pantai-pantai ya, atau lokasi spot diving yang ada. Jadi silakan Pak Indra, ini kita sudah sampai di airport nih, di BIM ya, Bandara Internasional Minangkabau, barangkali kita bisa diajak mau kemana nih. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih. Ini baru demo dan juga pengalaman baru bagi saya dalam memandu dalam bentuk ini. Karena selama ini kita langsung di lapangan, ada tim lain yang menjemput ke bandara atau apa, kita udah langsung menunggu di kapal biasanya. Baik para peserta tur semua, sekarang kita berada di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, selanjutnya kita menuju Pantai Padang dulu. Nah, dari Bandara BIM kita menuju Kota Padang sekitar 12 km. Dapat kita tempuh sekitar 30 menit. Nah, kita menuju Pantai Padang. Nah, kita kalau mulai di Pantai dari... Padang ini ada spot diving juga Pak Indra memang? Enggak ada Mas. Ada kita nanti di pulau ya. Nah, ini kita sudah berada di Tugu Merpati Perdamaian yang dibangun ketika ada acara gabungan TNI Angkatan Laut dengan acara apa kemarin. Nah, dibangunlah Tugu Perdamaian di Pantai Padang. Ini salah satu lokasinya. Nah, kalau ini sekarang kita titik diving tuh di Sumatera Barat ada berapa total Pak Indra ya? Kalau titik diving kita banyak Mas. Yang sudah kalau di titik-titik penyelaman kita khusus terkait data-data kelautan terumbu karang, kita ada punya 39 titik. 39 titik dive spot berarti itu ya maksudnya? Ya, bisa kita jadikan dive spot. Kalau yang rutin untuk wisata penyelam datangin itu berapa titik Pak? Yang jadi ini lah ya? Yang rutin ada 3. Ada 3 yang utama. Yang pertama di kawasan Mandeh nanti masuk kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Itu kalau dari terminal Bandara BIM kita ke sana sekitar 42 kilo. 42 km. 42 kilo. Ya. Tapi nggak ada macet kan ya Pak Indra ya? Lancar kan? Tidak, jalan lancar dan kita nanti via Sungai Pisang, Sungai Pinang itu kita menelusuri pantai dari ketinggian dan view-nya sangat luar biasa. Nah, di sana spot-spot diving kita ada di sana nanti salah satunya kapal tenggelam tahun 42 jadi wreck dive yang punya sejarah. Kemudian dari sana nanti penyelaman pertama kita juga bisa pindah nanti ke titik selam yang kedua di Pulau Cibadak ya, atau di Seronjong Kecil. Nah, nah ini kalau kata kita bisa menuju nanti Pulau Marah. Kalau kata Pak Indra, kita langsung loncat saja nih Pak Indra. Kalau tadi menuju Mandeh 42 kilo, ini kita langsung lompat aja Pak Indra ya. Nah ini puncak Mandeh Pak Indra, berarti
Apa nih spesialnya? Dari Puncak Mandeh ini kita bisa lihat apa kira-kira Pak Indra? Nah, di Puncak Mandeh ini nanti kita memandang ke laut lepas. Nah, di sanalah yang pertama mulai populernya kawasan Mandeh ini kan semacam Raja Empatnya Sumatera. Nah, itu dia. Jadi kalau kita memandang dari Puncak Mandeh ini, memandang ke laut lepas, ya, seperti Raja Empatnya Sumatera. Oke, nah ini kita lihat berarti ada gugusan pulau-pulau ya kecil Pak Ya, Indra ada di depannya. gugusan pulau-pulau. Di depannya yang nggak terdekat itu namanya Pulau Sutan. Di depannya, nah itu dia, itu ada Pulau Sutan. Itu yang di kursor itu Pulau Seronyong Ketek. Nah, ini tempat diving juga nih Pak Indra? Ya, Atau itu sempat diving bisa. Nah, di sana itu yang pulau yang bentuk lancip itu. Nah, di sana spot diving, salah satu spot diving. Di sana wall ada kedalaman sampai 30 meter. Dan spesifiknya di sana ada yang agak jarang di tempat lain. Nah, di sana kita punya spotnya, salah satu namanya electric clamp. Electric clamp. Di sana banyak. Baik. Kalau Pak Indra punya tips nggak sih kalau untuk nyelam di Sumatera Barat, utamanya untuk pemula mungkin ya, kira-kira seperti apa? Untuk pemula, biasanya kita bawa nyelam juga di kawasan Mandeh, atau kita bawa ke Pulau Pagang untuk pemula. Yang tanpa bersertifikat pun bisa kita layani, istilahnya kalau kami di diving namanya discovery diving. Artinya orang yang tidak bersertifikat didampingi langsung oleh instruktur. Dan itu kita batasi membawa kedalaman hanya sampai paling dalam itu hanya sampai 8 meter. Prinsipnya dalam diving ini kan ada biasanya, saya tidak bisa berenang, bisa kita ajari. Yang penting syarat utama kalau bagi kami di divingnya adalah yang pertama tidak sakit jantung, yang kedua tidak epilepsi. Nah, kalau guyonannya kami biasanya yang penting bisa nafas. Penting bisa nafas. Nah, Pak Indra, mungkin boleh diceritain nih, ini kan kalau kita lihat di gambar 360-nya ini, gambar 360-nya, ada banyak wisatawan ya. Kalau sekarang kondisinya seperti apa nih? Pasca COVID ini, Mas, jelas kurang. Jelas tidak seramai seperti yang kita lihat. Nah, kalau ketika boomingnya sebelum COVID, setiap Sabtu Minggu, ini kapal-kapal perawisata dari kawasan Mandeh ini rata-rata ada 40-50 per hari. Dengan rata-rata tamu itu paling sedikit 20 orang satu bot itu. Nah, di sini di salah satu sudut lain dari Pulau Cibadak, ini biasanya wisatawan yang untuk snorkeling. Snorkeling. Oke. Baik. Pak Indra, ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Dive spot yang paling disukai oleh Pak Indra apa? Model dive spotnya di sana seperti apa, Pak Indra? Di sini. Silakan Pak Indra. Yang paling keren itu sebenarnya agak jauh kita ke tengah, dia masuk secara administrasi Kota Padang. Namanya Gosong Laut. Gosong Laut itu sebuah karang yang timbul di tengah lautan. Dia udah seperti bentuk cincin, bentuk atol. Di tengahnya terbentuk laguna. Itu buat diving di sana sangat luar biasa. Kemudian rataan terumbu karangnya baik kiri, selatan maupun apa itu sangat luar biasa. Lebih didominasi oleh karang yang berbentuk bunga. Kalau kami di ilmiahnya namanya karang foliosa. Itu punya adrenalin tersendiri, keasikan tersendiri. Kemudian di sana sangat didukung oleh visibility yang sangat bersih, sangat jernih. Artinya jarak pandang itu lebih dari 20 meter. Dan tantangannya tersendiri ke sana memang luar agak jauh. Kalau kita dari Pelabuhan Muara Padang misalnya berangkat dengan bot seperti ini, yang seperti digambar, 2 mesin 2 kali 40 pk, itu jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Oke. Nah, tantangan luar biasanya kita sangat sedikit berjudi dengan cuaca. Oke. Ketika cuaca agak badai atau agak ombak besar, nah di sini adrenalinnya akan teruji tersendiri. Baik. Pak Indra, ini ada lagi yang bertanya dari Mbak Anissa nih. Bertanya, kalau virtual tour-nya nanti kira-kira akan ada video underwater-nya nggak Pak? Wah, mungkin bisa dikasih bocoran nih Pak. Bagaimana nanti Pak Indra akan memperlihatkan underwater di Sumatera Barat? Karena kalau kata Mbak Anissa, ini underwater-nya belum nampak tapi udah udah pengen ke sana gitu. Silakan Mbak Anissa di channel YouTube saya.
Ada saya upload ke YouTube beberapa video underwater, tapi saya tidak YouTuber ya, jadi tidak perlu update. Atau saya share aja nanti di kolom chat, silahkan beberapa video saya sudah pernah saya upload di sana. Betul. Atau Nanti pun juga akan ada bisa video dilihat yang di ditampilkan. Instagram saya, boleh. Hitung nambah follower. Iya, jadi nanti saat tanggal 21 Maret ketika Pak Indra akan memandu untuk temanya menyelam di Sumatera Barat. Jadi nanti akan ada video-video yang akan ditampilkan, dan ini videonya langsung diambil oleh Pak Indra dan tim ya. Jadi nanti akan kita tampilkan saat acara tersebut. Oke, baik Pak Indra, terima kasih banyak. Saya kira karena ini hanya demo, jadi ini adalah sedikit informasi untuk teman-teman semua, rekan-rekan media. Kira-kira seperti ini kurang lebih. Akan ada pemandu, Pak Indra yang akan memandu dengan tema menyelam. Kemudian nanti akan ada pemandu-pemandu lainnya atau pegiat pariwisata lainnya yang akan memandu sesuai dengan tema masing-masing. Dan kita menggunakan 360 seperti ini. Kemudian secara interaktif ada pertanyaan, nanti akan langsung dijawab oleh pemandu. Intinya adalah informasi sebanyak-banyaknya yang akan disampaikan oleh pegiat atau yang akan memandunya siapa nanti. Jadi ketika sudah banyak informasi, makin membuat tertarik orang supaya bisa langsung datang mengunjungi di kemudian hari. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya. Juga tadi demonya sudah kita lakukan, sudah kita lakukan. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dari UCLJ Aspak, Mbak Anissa, Mbak Vidya, Mbak Rona, kemudian rekan-rekan media yang sudah ikut bergabung. Lalu dari Disparpora Kota Padang, saya kira tadi ada Pak Ade, kemudian beserta jajarannya, juga Ibu Sekjen UCLJ Aspak, terima kasih. Semoga dari virtual presscon ini kita bersama mako manjadi ya, kalau ininya Pak Sumatera Barat nih. Jadi ketika kita bersama maka bisa jadi. Jadi harapannya berita-berita tentang Festival Wisata Virtual Ranah Minang ini kita bisa sebarkan ke khalayak ramai dengan support dari rekan-rekan media, supaya semakin banyak yang mengikuti kegiatan ini dan makin banyak yang mengetahui di Ranah Minang ini ada apa saja, supaya untuk pemulihan juga pariwisata di Sumatera Barat. Sebelum kita pamit undur diri, kita mau foto bersama dulu, jadi silakan jika berkenan untuk menyalakan gambarnya, videonya. Saya mohon izin akan ambil foto bersama. Kalau berkenan ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik, saya akan hitung sampai 3. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya akan hitung sampai 3. 1, maaf. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di virtual presscon pada kesempatan kali ini. Semoga Festival Wisata Virtual Ranah Minang bisa diikuti oleh banyak orang dan makin banyak orang-orang yang akan mendapatkan informasi dan akan berkunjung ke Ranah Minang di kemudian hari. Akhir kata, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Festival Wisata Virtual Ranah Minang di hari Sabtu ini, yang pertama dan kedua di hari Minggu, lalu akan lanjut di minggu berikutnya. Selamat sore semuanya, terima kasih. Bu Mbak Nisa, saya share salah satu link di YouTube, tapi videonya pendek ya. Selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya, semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi, tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah.
Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.